Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. PDI Perjuangan nampaknya harus lebih berhati-hati dalam melontarkan tuduhan. Mereka baru saja menyerang Polri tanpa henti dengan tuduhan bahwa Kepolisian Indonesia adalah partai coklat yang berpihak pada calon-calon tertentu dalam Pilkada 2024. Tapi sampai sekarang, PDIP sama sekali tidak bisa menyajikan bukti untuk mendukung tuduhan keras itu. Kesannya, PDIP galau karena menyaksikan kekalahan demi kekalahan para calon yang didukung mereka. Akibatnya, mereka meracau bahwa rangkaian kekalahan itu terjadi disebabkan oleh ketidaknetralan Polri di bawah perintah Jokowi. Saya sendiri tidak tahu persis dari mana istilah partai coklat itu berasal. Kalau tidak salah sih, yang pertama kali memperkenalkannya adalah program bocor alus di kanal YouTube Tempo. Coklat dalam istilah itu merujuk pada warna baju seragam polisi, sementara partai hijau merujuk pada TNI. Tapi kemudian istilah itu menjadi membesar setelah digunakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Isu Partai Coklat atau Parcok itu disampaikannya pertama-tama pada podcast Akbar Faisal Uncensored pada 23 November yang lalu. Judul podcastnya, Koni sebut Sekjen PDIP segera tersangka, Hasto ungkap Jokowi otak kriminalisasi Anies. Koni yang disebut di sana adalah Koni Bakri yang menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dia peroleh dari sumber yang sangat bisa dipercaya, Hasto akan segera dijadikan tersangka. Hasto merespons kabar genting itu dengan menyatakan Jokowi memang masih melakukan gerilya politik usai lengser. Dalam teori Hasto, Jokowi memang sebenarnya sudah tidak bisa lagi melakukan manuver politik, tapi Jokowi tetap memiliki kekuatan karena melakukan banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum lengser. Salah satu yang terpenting di Polri. Hasto menyebut Listio Sigit yang menjadi Kapolri dengan melompati 5 angkatan. Karena itulah Polri sangat loyal pada Jokowi. Hasto bahkan mengatakan, Jokowi itu tidak memiliki pengaruh apapun jika tidak didukung oleh Partai Coklat. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa, tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan, katanya. Hasto juga menyebut ada 3 klaster dalam tubuh Polri. Yang pertama adalah Polri Merah Putih yang sejalan dengan PDIP. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai Parcok atau Partai Coklat. Dan yang ketiga adalah yang abu-abu. Adakah bukti-bukti yang disampaikan Hasto mengenai ketiga klaster itu? Tentu saja atau sayangnya tidak ada. Hasto memang menyatakan ada begitu banyak fakta terungkap di MK tentang keterlibatan Polri. Tapi pernyataannya ya berhenti di situ. Dia tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksudnya sebagai keterlibatan Polri itu. Dalam obrolan tersebut, Hasto terlihat jelas ingin mengatakan Parcok adalah elemen penting bagi Jokowi dalam mempertahankan kekuasaannya. Hasto menuduh bahwa kehadiran Partai Coklat mencerminkan upaya Jokowi membangun kerajaan politik dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi strategis pilkada. Menurut Hasto, tindakan ini bertentangan dengan prinsip negara republik. Beberapa hari sesudahnya, pada 25 November, giliran anggota DPR dari PDIP, Julius Setiarto bicara di Instagramnya. Sejalan dengan Hasto, Julius secara spesifik juga menyebut dugaan keterlibatan Partai Coklat dalam Pilkada 2024. Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono, kata Julius. Anda tentu tahu ya, Mulyono merupakan nama kecil dari Jokowi yang sekarang lazim digunakan para pembenci Jokowi. Julius berpendapat, pengerahan aparat untuk memenangkan kontestan tertentu merupakan pelanggaran serius yang dapat mengancam keutuhan negara. Karena itu dia meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam waktu 1 kali 24 jam untuk mengklarifikasi dugaan itu. Konten Julius itu segera direspon sebanyak pihak. Julius bahkan dilaporkan anggota DPRD Ali Hakim Lubis dari fraksi Gerindra ke Majelis Kehormatan Dewan. Kepada MKD, Ali juga menyerahkan video unggahan Julius. Ketika dipanggil MKD, Julius mengaku tidak bermaksud memfitnah Polri. Ia hanya meminta Polri memberikan klarifikasi tentang tuduhan keterlibatan dalam pilkada itu. MKD menjatuhkan sanksi tertulis kepada Julius karena dianggap melakukan pelanggaran etik.
Namun bukan Hasto dan Julius saja yang bicara soal Partai Coklat. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga mengarahkan istilah Partai Coklat pada oknum kepolisian yang diduga terlibat dalam memenangkan calon tertentu di pilkada. Ia mengkritik keras Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Deddy juga menekankan bahwa keterlibatan institusi kepolisian dalam politik lokal adalah ancaman serius bagi demokrasi yang jujur dan adil. Itulah orkestra pernyataan Hasto, Julius, dan Deddy. Bila tuduhan tokoh-tokoh PDI Perjuangan ini benar, kita semua memang harus bersama-sama menggugat Polri dan tentu saja Jokowi. Pertanyaannya tapi, apakah tuduhan ini benar atau sekedar fitnah? Masalahnya PDIP mengajukan tuduhan tanpa sama sekali menyertakan bukti yang bisa membantu kita mengerti apa yang dimaksudkan sebagai langkah polisi memenangkan calon-calon di pilkada. Bentuknya apa sih? Apakah memang ada ancaman, intimidasi, pemaksaan, perintah, atau barangkali penyuapan agar masyarakat memilih kandidat tertentu? Kalau memang ada, di daerah mana itu terjadi? Jawaban terhadap pernyataan-pernyataan itu sama sekali tidak ada. Sebagai anggota DPR, Deddy dan Julius sebenarnya punya hak imunitas, yaitu hak kekebalan yang memungkinkan anggota DPR untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapatnya. Anggota DPR itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Jadi Deddy dan Julius sebenarnya bisa secara bebas menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan apa yang mereka anggap sebagai kecurangan Polri tanpa perlu khawatir mereka akan dituntut oleh Polri. Nyatanya mereka hanya menuduh tanpa bisa menunjukkan bukti. Jadi terus terang, buat saya, apa yang mereka katakan baru terkesan sebagai sekedar fitnah yang nyaring bunyinya. Polri sendiri sudah memberikan tanggapan. Kapolri Listio Sigit sudah menegaskan komitmennya menjaga netralitas Polri. Ia menyatakan sudah memerintahkan bawahannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan hanya fokus menjaga keamanan selama proses pilkada. Listio juga menyebut bahwa pengawasan netralitas dilakukan oleh pihak internal dan eksternal untuk memastikan kredibilitas institusi Polri tetap terjaga. Jokowi yang berusaha dirujak PDIP juga dengan kalem menyatakan, jika terdapat dugaan intervensi atau kecurangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Bawaslu atau bahkan mengajukan gugatan ke MK. Kompolnas juga menyatakan mereka belum menerima satupun laporan tentang ketidaknetralan polisi. Sedangkan Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mengatakan, isu adanya keterlibatan Partai Coklat merupakan kabar bohong atau hoax. Menurut dia, tudingan adanya keterlibatan Partai Coklat pada Pilkada 2024 secara logika tidak masuk akal. Sebab kompetisi Pilkada kan tidak melulu antara dua kubu. Jadi kali ini saya rasa sebaiknya kita anggap saja tuduhan PDIP itu cuma kabar bohong yang datang dari kalangan yang galau dan sakit hati. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.